Shalom Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali di dalam Sapaan Majelis GKJ Sumber Surakarta hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Sebelum bersama-sama kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu datang pada Tuhan di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bapa, pada pagi hari ini kami bersama-sama akan mengawal hidup kami dengan belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Datanglah dan urapi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti akan rencana-Mu di dalam firman-Mu saat ini, di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama-sama siap mendengarkan. Berfirmanlah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan hari ini adalah yang pertama dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayatnya 54 sampai 65. Kemudian Mazmur tanggapan dari Mazmur 99 dan bacaan Injil dari Yohanes 17 ayat 11 bagian akhir sampai dengan 19. Bacaan-bacaan ini bisa Bapak, Ibu, dan anak baca sendiri. Saya hanya akan membaca satu ayat saja dari bagian bacaan Injil, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-15. Yohanes 17 ayatnya yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Bersama-sama kita akan baca firman Tuhan, doa Tuhan Yesus bagi para murid. Ibu, Bapak, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, kemudian mati di kayu salib, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Tidak hanya merenungi jalan penderitaannya saja, tetapi justru Tuhan Yesus mempersiapkan para muridnya untuk menjadi saksi, melanjutkan karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah Bapa. Hal ini kita bisa baca dalam pasal sebelumnya, dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat mulai ayat 31 sampai dengan pasal 17 yang kita baca tadi. Setelah perjamuan Paskah terakhir, pembasuhan kaki para murid, dan Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memulai pengajarannya dengan kasih. Dan banyak pengajaran-pengajaran lain yang Tuhan Yesus berikan kepada para muridnya. Antara lain, rumah Bapa, menjanjikan penghibur, pekerjaan penghibur, pokok anggur yang benar, dunia membenci Yesus dan para murid-muridnya, dan lain sebagainya, sampai terakhir ditutup dengan rangkaian doa Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita baca, nats yang kita baca adalah bagian dari doa Tuhan Yesus tersebut. Doa ini dilatar belakangi oleh apa yang akan dialami oleh para murid, bahwa para murid sebagai saksi Kristus akan dicerai-beraikan dan mereka akan mengalami penganiayaan. Hal itu bisa kita baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-32 dan 33. Yohanes 16, 32 dan 33. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia.
Yesus tahu bahwa saatnya sudah dekat. Oleh karena itu, dia berdoa kepada Bapa, meminta kepada Bapa untuk memelihara murid-muridnya supaya mereka tetap tekun dan percaya kepada Dia. Tuhan Yesus berdoa bagi para muridnya bukan agar mereka mengalami hidup yang bebas dari kesulitan, bebas dari masalah. Tidak. Tuhan Yesus tidak memohonkan hidup dan kesaksian para murid bebas dari masalah. Tidak. Tuhan Yesus meminta kepada Bapa sarana dan kekuatan untuk menghadapi hidup dan kesaksian para murid. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus tidak meminta saja kepada Bapa menghilangkan masalah yang akan dihadapi para murid? Kalau masalah tidak ada, karya penyelamatan, kesaksian yang dikerjakan para murid akan lancar, cepat. Tuhan Yesus tidak minta demikian, tidak minta menghilangkan masalah yang ada. Karena apa? Karena Tuhan Yesus percaya bahwa para murid-muridnya mampu untuk hidup di dalam kuasa firman-Nya. Tuhan Yesus percaya bahwa para murid mampu bertahan di dalam menghadapi hidup atau dunia ini walaupun dunia itu memuji mereka. Lalu pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah Tuhan juga akan membiarkan masalah-masalah terjadi dalam kehidupan kita? Kita tahu bahwa pada saat ini kehidupan kita, bangsa kita dan bahkan di dunia menghadapi masalah pandemi COVID-19. Penyakit ini memberi dampak yang luar biasa bagi sendi-sendi kehidupan kita. Kegiatan ekonomi, kegiatan dunia usaha, kegiatan pendidikan, bahkan kegiatan keagamaan harus terdampak karena penyakit ini. Ini masalah bagi kita. Dan masih banyak masalah-masalah yang lain yang kita hadapi setiap saat. Tantangan yang kita hadapi di dalam pelayanan kita. Saudara, satu hal yang perlu kita sadari bahwa Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita bahwa hidup kita, pelayanan kita akan berjalan tanpa badai masalah. Tuhan juga tidak pernah berjanji akan menghilangkan masalah itu dari hidup pelayanan kita. Namun satu hal yang pasti, Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu hadir di dalam setiap badai masalah kita. Bahkan Dia berjanji akan ada busur yang indah, pelangi yang indah setelah hujan turun. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa doa Tuhan Yesus kepada para murid saat itu berlaku juga bagi kita saat ini. Satu hal yang Tuhan Yesus minta adalah bahwa kita pun harus tetap hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Dengan demikian, kita akan dimampukan untuk bertahan dalam menghadapi kehidupan dunia yang membenci kita. Karena Tuhan Allah akan memelihara kita dan menjaga kesatuan kita satu sama lain. Amin. Bersama-sama kita akan datang kembali dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajar kepada kami semua bahwa Engkau tidak membiarkan kami larut dalam masalah. Engkau tidak menghilangkan masalah kami. Engkau tetap akan memberikan kami masalah dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur untuk setiap masalah yang Engkau berikan pada kehidupan kami, dalam kehidupan pelayanan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh menyerahkan hidup kami, masalah kami ke dalam tangan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Karena Engkau yang akan menyertai kami seperti janji-Mu, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami dan tidak membawa kami lepas dari dunia ini. Engkau menempatkan kami di dunia ini, tapi Engkau akan menyingkirkan dan melindungi kami daripada yang jahat. Tuhan, kami berdoa bagi pelayanan kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit dan mungkin memerlukan pemulihan kesehatan.
Berkati mereka satu persatu, berkati para medis, berkati keluarga yang merawat mereka, sehingga semuanya menjadi sarana kesembuhan mereka. Kami berdoa juga bagi jemaat yang berusia lanjut, berkati mereka secara fisik, mereka lemah Tuhan. Tapi kami yakin Engkau mampukan iman mereka, akan Engkau pelihara beserta dengan keluarganya dan juga pelayanan kami. Berkati pula pelayanan kami di tengah-tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini, di mana kami harus berkegiatan dan beribadah dari rumah. Mampukan kami untuk beribadah secara baik dan benar di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan bangsa ini, Presiden kami, tim gugus tugas COVID dari pusat maupun daerah yang menangani penyakit pandemi COVID ini. Ya Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan daripadamu dan kemampuan yang dari Engkau, sehingga mereka semua bisa bekerja dengan baik mengatasi penyakit ini. Dan kami setiap warga negara Tuhan, beri kemauan kami untuk mengikuti setiap anjuran pemerintah, dengan tetap tinggal di rumah dan hidup dengan pola hidup yang sehat dan bersih, sehingga dengan demikian bersama-sama boleh terhindar dari penyakit ini, karena kasih dan kekuatan yang daripada Tuhan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, tetap di rumah. Salam sukacita dan sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.